Kenalkan, saya Safarazada dari kelompok 6 yang terdiri dari Royhan, Salwa, Syaefi, dan William. Kami akan membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Apa sih arti kekuasaan itu? Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Kekuasaan negara menurut John Locke dan Montesquieu itu apa saja? Menurut John Locke, kekuasaan dibagi menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, dan yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan yang ketiga kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Dan ada juga menurut Montesquieu. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Apa arti dari pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Sedangkan pembagian kekuasaan adalah kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan, seperti contohnya negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan, seperti negara Amerika Serikat. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara, pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Kekuasaan vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yakni pembagian kekuasaan antara pembagian tingkatan pemerintah. Bagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintah daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi, gubernur atau wakil gubernur, dan DPRD. Sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten atau kota, bupati, wakil bupati atau wali kota, wakil wali kota, dan DPRD kabupaten atau kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Apa saja keenam kekuasaan negara di Indonesia? 1. Kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar ini di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kekuasaan moneter yaitu